Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 Memulai Hidup dari Nol. Hehehe, ayo Neng dibantu kita bawa ke rumah. Kasihan tanduk pisang kepunyaan Neng nanti. Nggak bisa membobol gawang pertahanan si lapis legit khas rawa-rawa Citerem. Guton Mang Ujang, yang membuat Cinderella tidak mengerti apa yang diucapkan Mang Ujang. Tanduk pisang apa? Gawang pertahanan apa Ari Mang Ujang? Ya pokoknya begitulah hehehe, ayo kita gotong. Cinderella dan Mang Ujang pun mencoba menggotong Agam dengan susah payah. Sedangkan Agam sendiri ingin sekali tertawa dengan kencang. Karena berhasil mengerjai Cinderella, dari sisi lain. Maria tengah berjalan-jalan bersama mertuanya yang baik hati dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan Mom Lulu, yang masih cantik di usianya yang akan menginjak puber kedua. Lulu mengajak Maria berbelanja baju untuknya, karena Lulu melihat jika baju Maria selalu kekurangan bahan. Dan terlihat sesak dipandang jika berkunjung ke Kors, mansion, miliknya. Coba ini nak, ini bagus untuk ibu hamil sepertimu. Lulu memberikan beberapa baju pilihannya. Baik, Mom. Maria dengan sopan mengambil baju yang dipilih lalu pergi ke ruang ganti. Namun dalam hati ia merasa dongkol. Karena baju yang dipilihkan untuknya terlihat norak. Dan pasti longgar saat ia pakai. Maria menutup gorden ruang ganti dengan kesal. Lalu menaruh baju itu dengan kasar. Dasar mertua norak, masa aku harus pakai baju seperti ini? Kalau saja aku tidak membutuhkan uang. Aku tidak sudi berpura-pura baik di depan kalian. Ketus Maria. Di saat Maria akan membuka bajunya, tiba-tiba seseorang masuk dan membekap mulut Maria. Shoot, babi, it's me. Bisik pria itu dengan sensual, membuat Maria bernafas lega. Pria itu melepaskan bekapannya, lalu membalikkan tubuh Maria. Hingga tubuh mereka berdua tidak ada jarak 1 senti pun. Aku merindukanmu, baby. Aku juga merindukanmu, tapi mengapa kau ada di sini? Tanya Maria. Aku ingin membeli sesuatu, tapi aku tidak sengaja melihatmu di sini. Aku menginginkannya, baby. Ish, jangan disi, HMMPPPTT. Bibir Maria dibungkam oleh pria itu. Dengan sensual dan penuh gairah tanpa melihat tempat terlebih dahulu. Sedangkan Lulu yang sedang menunggu di kursi merasa heran. Karena menantunya tidak kunjung keluar dari ruang ganti. Kenapa Maria tidak keluar ya? Lulu berdiri lalu melangkah ke ruang ganti dengan perlahan. Ia sangat khawatir dengan menantunya yang sedang mengandung cucunya. Dan, Maria. Panggil Lulu saat ia mendekat ke ruang ganti. Namun tanpa disengaja seseorang menubruk Lulu. Saat ia ingin masuk ke ruang ganti. Ah maaf nyonya, saya tidak melihat. Ucap seorang pria yang tidak lain adalah selingkuhannya Maria yang baru saja keluar.
Tidak apa-apa, jawab Lulu memandang pria tampan di depannya. Yang Lulu kira seumur dengan anaknya. Namun yang Lulu merasa heran. Kenapa seorang pria bisa masuk ke ruang ganti khusus untuk wanita? Pria itu membungkuk lalu pergi menyunggingkan bibirnya. Sedangkan Maria baru keluar dari ruang ganti. Mom. Panggil Maria yang sedikit terkejut. Melihat mertuanya berdiri tak jauh dari ruang ganti. Ah iya nak, kau sudah selesai. Kenapa lama sekali? Maaf Mom, agak susah tapi aku suka kok bajunya. Ayo kita bayar dan pergi makan karena cucumu ini meminta makan sedari tadi. Oh iya, akak maafkan Nena ya sayang. Lulu mengelus lembut perut Maria penuh dengan kasih sayang. Namun Maria memutar matanya malas saat Lulu mencium perutnya. Dan kembali tersenyum ramah saat Lulu selesai mencium perutnya. Lulu dan Maria pun melangkah ke arah kasir. Dan membayar beberapa baju Maria lalu keluar dari toko. Untuk mencari makan sesuai keinginan menantu kesayangannya. Namun baru saja mereka menginjak eskalator ke lantai atas. Maria langsung bergelayut manja di tangan Lulu. Mom, makasih ya. Sama-sama nak, jangan sungkan jika menginginkan sesuatu. Mom, sebenarnya aku tidak enak untuk berbicara ini padamu Mom. Tapi calon bayinya meminta sesuatu darimu, apa boleh Mom? Maria bermuka memelas dan sok imut di depan mertuanya yang baik hati. Memangnya mau apa sayang? Kemarin aku lihat berlian di toko itu Mom. Aku nggak punya uang untuk beli itu. Dan juga nggak enak kalau minta dibeliin terus sama Gano Mom. Lulu yang mendengar permintaan menantunya. Bukannya marah atau menolak, ia malah tersenyum dan mengangguk. Ayo kita beli sayang, nanti anakmu hokcai lagi. Ucap Lulu membawa sang menantu ke toko berlian yang diinginkan Maria. Sungguh tidak masuk di akal 5 sehat 4 sempurna. Bagaimana bisa Lulu bersikap lemah lembut seperti itu pada wanita yang sudah membuat anak-anaknya menjauh? Bahkan bisa dibilang hubungan kakak beradik itu rusak. Kediaman Haris. Sepasang pengantin baru yang menikah dadakan tengah beradu mulut. Di area halaman rumah, perkaranya karena Agam ketahuan berbohong. Bahwa ia pingsan padahal Agam hanya berpura-pura saja. Dasar Wan Abut tukang ngibul. Katus Cinderella, hei, bisa nggak jangan panggil aku itu Wan Abut? Aku itu punya nama, namaku Agam Agam paham? Nggak, dan nggak mau juga. Sekalinya Wan Abut tetap Wan Abut beli. Cinderella menjulurkan lidahnya mengejek Agam. Baiklah, aku anggap itu panggilan kesayangan darimu. What, najis. Ketika mereka sedang berdebat, ayah Haris dan Amora si penyihir Meksiko datang menyapa Cinderella dan Agam. Cinderella, panggil ayah Haris, membuat kedua pengantin batu itu langsung menoleh. Namun Cinderella langsung membuang muka ke arah lain. Saat ia melihat ayahnya, Cinderella masih kesal dengan ayahnya. Yang tega mengusirnya dari rumah ini. Ada apa? Ketus Cinderella, ayo masuk ke dalam,
Tidak enak berada di luar dan dilihat tetangga. Ucap ayah Haris. Tidak, aku kesini hanya mengambil motorku dan menjemput suamiku. Karena aku akan pergi dari sini dan hidup berdua dengan suamiku. Bukankah itu yang ayah inginkan? Cinderella menyalakan motornya lalu naik dan memakai helm. Cinderella, bukan seperti sayang. Kamu salah tangkap apa yang ayah bicarakan. Ayah Haris mencoba untuk menjelaskan namun Cinderella tak peduli. Ayo ikut. Ajak Cinderella pada Agam yang langsung mengangguk dan naik ke atas motor. Cinderella pun langsung menginjak pedal gasnya. Dan pergi dari rumah yang dulu penuh akan kenangan dirinya dan sang bunda. Kepergian Cinderella membuat seseorang tersenyum puas. Dan mengira jika tidak ada halangan lagi yang akan menggagalkan rencananya untuk menguasai harta suaminya. Pergilah Ella, jika perlu jangan kembali lagi ke sini. Gumam Amora dalam hati tersenyum bahagia. Malam hari di Kota Kembang. Orang-orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mobil saling berlalu lalang bersamaan dengan klakson motor terus berbunyi, agar pengendara di depannya melaju. Para pemuda dan pemudi yang sedang menongkrong di pinggir jalan terlihat enjoy dengan suara bising dari pengamen yang sedang menyanyikan lagu galau bersamaan dengan badut Marsa yang sedang bergoyang geboy mujair. Agar orang-orang tertarik melihatnya dan memberikan sedikit rezeki mereka padanya. Tak jauh dari si badut Marsa yang sedang digeboy mujair, tepatnya di sebuah tempat makan lesehan di pinggir jalan. Sepasang suami istri tengah menyantap makan malam mereka dengan lahap, karena hari ini begitu berat masalah yang telah dialami oleh keduanya. Agam membaca pesan masuk ke dalam ponselnya, yang tidak lain dari sang paman Kens, mengabarkan jika barang-barang miliknya beserta mobil sudah ditemukan dan berada di kantor polisi. Namun anehnya Agam membalas pesan sang paman untuk menyimpan semua barang miliknya, karena dia akan memulai hidup dari nol bersama Cinderella istrinya. Sang paman Kens yang mengerti, ia pun tidak mempermasalahkan keinginan Agam. Asal Agam bisa bertanggung jawab pada istrinya mulai hari ini dan ke depannya. Cinderella melirik pada Agam yang sedang fokus dengan ponselnya lalu berdeham. Wan Abut, kita akan cari kontrakan untuk tinggal sementara. Ucap Cinderella membuat Agam langsung menoleh pada istrinya. Bukankah kita tidak punya uang? Tanya Agam menaruh ponselnya ke dalam saku. Kata siapa, aku punya simpanan yang mungkin cukup untuk bayar kontrakan rumah serta hidup 3 bulan mendatang. Tapi jangan keenakan ya, mentang-mentang aku punya tabungan. Jangan sampai kamu malas kerja, kamu tetap harus mencari kerja sebagai seorang suami. Tutur Cinderella. Ya, aku mengerti. Jawab Agam, setelah mereka berdua menghabiskan makanan mereka. Cinderella pun membayar makanannya lalu pergi ke tempat Melly untuk mengambil barang miliknya.
yang ia tinggalkan sewaktu kabur dari rumah. 20 menit Cinderella membonceng Agam. Kini mereka telah sampai di kos-kosan Melly. Mau ikut apa tunggu di sini? Tanya Cinderella membuka helmnya. Agam turun dari motor gede milik Cinderella. Aku tunggu di sini ajalah. Meluruskan pinggangku yang sakit duduk di jok belakang yang hanya seuprit. Hei, jangan salahkan jokku. Salahkan saja bokongmu yang lebar kali besar plus. Plus what? Agam mengerutkan keningnya. Cinderella diam sejenak. Plus, Montox. Ucap Cinderella langsung berlari ke dalam kos-kosan Melly. Hei dasar istri durjana, berani sekali kau meledekku. Teriak Agam. Namun tak ayal Agam langsung menoleh ke belakang sambil meraba pantatnya. Memangnya ini bisa dikatakan Montox ya? Gumam Agam. Sedangkan Cinderella tengah merapikan pakaian dan barang-barang miliknya. Melly sang sahabat meminta maaf terus-menerus pada Cinderella. Karena Melly merasa bersalah karena Cinderella terpaksa menikah. Karena ulahnya yang mengajak Cinderella untuk pergi berlibur. Cinderella yang bosan mendengar kata maaf. Ia pun memegang tangan Melly dan tersenyum. Sudahlah Mel, aku nggak apa-apa kok. Dan jangan salahkan dirimu atas apa yang menimpaku. Hiskek, sorry. Melly memeluk Cinderella sambil menangis. Terus kalian mau kemana? Aku sama si Wan Abut mau cari kontrakan yang tidak jauh dari rumahku. Karena aku harus tetap mengawasi si penyihir Meksiko dan anaknya, yang selalu menghabiskan uang ayahku. Ini sudah malam Ella, lebih baik kamu menginap di sini saja. Kalau aku menginap di sini, terus si Wan Abut nginep di mana? Bukannya kakakmu mau menginap di sini ya? Melly menepuk jidanya. Oh iya, aku lupa jika kakakku mau kesini malam ini. Tapi kan di kamar sebelah kosong beb. Kalian bisa tidur di sana dan besok pagi baru bisa cari kontrakan. Cinderella terdiam dan melirik jam dinding menunjukkan pukul 20.47 malam. Ia tidak mungkin mencari kontrakan di jam seperti ini. Dan akhirnya Cinderella pun meminta Melly pergi ke pemilik kos-kosan untuk meminta izin menginap untuk malam ini saja. Dari sisi lain, Mom Lulu tengah duduk menonton TV. Sambil menunggu kedatangan Borkan suaminya yang belum pulang. Namun fokus Lulu tidak pada layar TV. Melainkan fokus memikirkan kejadian tadi siang, saat ia tidak sengaja menebruk seorang pemuda di depan ruang ganti. Lulu masih kepikiran mengapa seorang pria bisa masuk ke ruang ganti wanita, sedangkan di ruang ganti hanya ada sang menantu di sana. Sebenarnya Lulu sedikit menaruh curiga pada menantunya, semenjak kedua anaknya bertengkar memperebutkan Maria. Namun karena Maria sedang mengandung cucu pertama untuk keluarga Bilal, akhirnya Lulu membuang jauh-jauh kecurigaannya. Dan menerima Maria dengan lapang dada dan tangan terbuka. Namun kali ini Lulu benar-benar merasakan kegelisahan. Yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ia takut jika menantunya bermain di belakang Gano.
Sama seperti dulu ia bermain di belakang Agam. Lulu takut jika mental anaknya down. Jika kecurigaannya memang benar adanya, Lulu takut Gano tidak bisa menerima kenyataan. Karena Lulu sangat tahu jika Gano sangat mencintai Maria. Tak ingin berpikir panjang, Lulu mengambil ponselnya lalu menghubungi seseorang dan menugaskan untuk selalu membuntuti Maria. Kemanapun sang menantu pergi, sementara Cinderella dan Agam tengah berdiri, memandangi kasur yang akan mereka tiduri malam ini. Apa itu akan muat di badanmu yang? Apa? Cek badanmu saja yang terlalu kecil untuk ukuran badanku yang profesional dan macho ini. Ketus Agam lalu membaringkan tubuhnya di kasur. Cek pede sekali Anda, heh. Aku nggak mau seranjang denganmu. Lebih baik aku tidur di lantai. Cinderella merebut selimut yang dipakai Agam, lalu menggelar selimut itu di lantai. Kenapa tidak tidur di sebelahku saja? Ini masih muat kok, apalagi jika kamu memelukku dan menyende. Stop, sentak Cinderella. Wan Abut, jangan harap aku mau seranjang sama lu ya. Lebih baik aku kedinginan HMMPT. Ya sudah, aku kan hanya menawarkan saja, ucap Agam memejamkan matanya. Mencoba untuk melepaskan kepenatan hari ini. Tik, 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 menit ke menit pun telah berlalu. Agam sudah terlelap dalam mimpinya namun tidak dengan Cinderella, yang sedang gerasak-gerusuk tak nyaman dengan posisi tidurnya. Ises sialan, badanku sakit semua jika aku tidur di lantai, gumam Cinderella dengan pelan. Lalu menoleh ke arah Agam yang sudah tidur pulas dan nyaman. Cinderella menggigit bibir bawahnya, lalu merangkak ke atas kasur memeriksa apakah Agam sudah tidur. Tangan Cinderella melambai-lambai di atas wajahnya Agam. Hei Wan Abut, apa kau sudah tidur? Ucap Cinderella dengan nada pelan. Dia sudah pulas rupanya. Cinderella pun dengan perlahan membaringkan tubuhnya di sebelah Agam, lalu memejamkan kedua matanya untuk menggapai mimpi indah. Namun matanya terbuka kembali lalu menatap Agam yang ada di sebelahnya. Wan Abut, apa aku boleh memelukmu? Di sini tidak ada guling. Sedangkan aku tidak bisa tidur jika tidak memeluk gulingku. Bagaimana, boleh nggak? Tanya Cinderella memberanikan diri untuk memeluk tubuh Agam. Malam telah berganti pagi. Sinar mentari muncul menyinari setiap insan manusia yang akan memulai aktivitas mereka masing-masing. Di sebuah kamar kos-kosan yang tidak luas dan pengap, hanya berukuran seuprit untuk pasang suami istri yang masih tidur pulas dengan posisi berpelukan. Kedua orang itu perlahan membuka matanya secara bersamaan. Walau masih buram, karena masih terselip belek-belek kehidupan di area mata mereka. Dengan refleks keduanya menggeliatkan badan mereka masing-masing untuk menghilangkan rasa pegal dengan posisi saling tumpuk. Karena kasur yang mereka tiduri sangatlah kecil untuk ukuran dua orang, keduanya mendesah namun bukan desah kenikmatan yang dirasa.
melainkan desahan dari nikmatnya, meregangkan otot-otot mereka dari rasa lelahnya tidur semalaman. Agam yang lebih dulu membuka matanya, tertegun melihat Cinderella yang ada di sebelahnya. Bukannya semalam Cinderella tidur di lantai? Cinderella. Cinderella menjawab dengan bergumam sambil meregangkan tangannya. Bukannya kamu tidur di lantai ya semalam, kenapa bisa ada di sebelahku? Cinderella langsung membuka matanya. Lalu menoleh ke Agam yang ada di sebelahnya. Mana aku tahu? Jawab Cinderella celingak-celinguk seperti orang kebingungan. Ah, aku tahu. Ini pasti kamu kan yang gendong aku ke sini. Dan pura-pura bertanya, dasar wan abut modus, tuduh Cinderella, padahal dalam hatinya tidak mau mengakui jika dirinya lah yang pindah dengan sukarela. Masa sih, perasaan aku tidur duluan deh. Agam menatap Cinderella dengan mata menyipit. Eleh, maling kalau ngaku penjara penuh Agam Suragam. Kekeh Cinderella yang tidak mau mengakui. Namun Cinderella terkekeh dalam hati. Melihat raut muka Agam yang kebingungan. Sudah aku mau mandi, kita kan mau cari kontrakan. Mana mungkin kita tinggal di kamar yang sempit dan pengap seperti ini. Ujar Cinderella bangun dari tidurnya lalu membuka pintu kamarnya. Sedangkan di benua lain, di pagi yang sama namun dengan jam yang berbeda, sepasang suami istri tengah berolahraga keringat di atas ranjang di pagi hari. Dengan perut si perempuan yang mulai membuncit, Maria tak henti-hentinya melengguh. Saat suaminya Gano terus menghentakkan bokongnya, dengan ritme perlahan tapi pasti. Ini sebenarnya nikmat bagi orang normal pada umumnya. Namun bagi Maria yang mempunyai sifat hypersex dan sangat menyukai kekerasan dalam berhubungan badan, merasa belum puas. Namun bagi Gano, ritme seperti ini mungkin sudah cukup. Karena ia tidak mau melukai anaknya yang masih ada di dalam kandungan Maria. Hingga tak lama Gano ambruk saat ia sudah mendapatkan pelepasannya. Dan berbaring di sebelah Maria. Terima kasih sayang. Gano memeluk dan mengelus perut Maria penuh dengan kasih sayang. Sama-sama Hani. Gano pun turun dari ranjang melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari keringat. Sedangkan Maria mengambil ponselnya dan menghubungi selingkuhannya untuk bertemu di Hotel Chill. Maria merasa belum puas berhubungan badan dan belum puas dengan Gano jika dia tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya. Maka Maria akan mencari kepuasan dari selingkuhannya. Sementara Cinderella dan Agam sedang mencari kontrakan rumah atau kos-kosan yang lebih luas untuk pasangan suami istri yang tidak jauh dari kampus maupun dari rumah ayah Haris, karena Cinderella tidak mau membiarkan si penyihir Meksiko dan anaknya leluasa dan hidup dengan nyaman karena tidak ada dirinya. Tak lama motor Cinderella berhenti di sebuah rumah berlantai 2, yang sebelah kanan dan kiri terdapat 5 kontrakan rumah yang sederhana namun nyaman. Agam dan Cinderella turun dari motor lalu membuka helm.
dan melangkah menghampiri seorang ibu yang sedang menyapu teras rumah. "Permisi, Bu." Ibu pemilik kontrakan menoleh. "Iya, ada yang bisa Ibu bantu?" "Perkenalkan, saya Ella dan ini suami saya. Kami ingin melihat kontrakan di sini, apa boleh?" "Oh, boleh-boleh. Mau kontrakan yang mana, Neng?" "Sebelah kanan kontrakannya lumayan luas dan bisa masak juga. Karena ada dapur di dalamnya. Kalau sebelah kiri hanya satu petak dengan kamar mandi di dalam. Harganya juga terjangkau," tutur ibu pemilik kos-kosan sambil memperlihatkan kontrakannya. Setelah cukup lama melihat-lihat, akhirnya pilihan Cinderella jatuh pada kontrakan yang ada dapurnya. Cinderella pun membayar langsung selama 3 bulan penuh. Membuat ibu kosan senang bukan kepalang. Ini Cinderella dan Agam berdiri di depan pintu kamar mereka, lalu masuk ke dalam dan melihat. Jika ruangan yang akan menjadi tempat tinggal mereka kosong melompong, tidak ada barang satupun. Semuanya masih kosong. "Ayo kita belanja keperluan di pasar. Tapi beli yang murah-murah aja," ajak Cinderella antusias. Yang mana dulu Cinderella sempat bersumpah bahwa dia akan membuat Agam kekusahan hidup dengannya lalu bercerai. Tapi pada kenyataannya Cinderella tidak bisa melakukan itu. Entah apa alasannya, hanya dia dan Tuhan yang mengetahui. Sedangkan Agam terdiam melihat Cinderella yang nampak biasa saja, hidup sederhana. Bahkan terlihat enjoy menjalani hidup seperti ini. Padahal Cinderella hidup di lingkungan yang bisa dibilang mewah. Agam diam-diam menyunggingkan sudut bibirnya. Lalu ia memberikan ponsel miliknya. "Ini untuk..." Cinderella bingung mengapa Agam memberikannya ponsel. "Karena aku tidak punya uang sepeser pun. Jual saja ponselku untuk menambah beli barang yang diperlukan," ujar Agam, yang sebenarnya ia bisa saja membeli apartemen mewah dengan isi-isinya. Namun Agam hanya ingin menguji Cinderella dengan hidup susah. Bersambung.